Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari konsep tentang sudut dalam ruang. Pada bagian pertama kita pelajari dulu sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis modelnya ada dua versi, yaitu garis berpotongan dan garis bersilangan. Yang pertama, sudut antara dua garis yang berpotongan, yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh kedua garis tersebut. Perhatikan gambar di samping ya. Ini ada bidang U, kemudian ada garis G terletak pada bidang U, dan garis H terletak pada bidang U juga. Garis G dan H berpotongan misalnya di titik C. Maka sudutnya adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dan garis H. Misalnya yang lancip DEB atau BED, maka itulah sudut yang dimaksud. Andaikan yang lancip sudut AED, berarti sudut AED lah yang dimaksud, mana yang lancip. Yang kedua yaitu sudut antara garis G dan garis H yang bersilangan, yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan garis H aksen, di mana garis H aksen ini harus sejajar dengan garis H yang asalnya dan memotong garis G. Bisa untuk memperjelasnya bisa diperhatikan gambar di samping. Misalnya ini ada bidang U, kemudian garis G terletak pada bidang U, dan ada bidang V, garis H terletak pada bidang V. Maka untuk menentukan sudutnya bisa kita buat garis H aksen, itu garis yang sejajar garis H dan terletak pada bidang U. Akhirnya H aksen ini berpotonganlah dengan garis G, misalnya di titik M. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut lancipnya. Misalnya di sini sudut theta, yaitu sudut BMD aksen. Atau belakangnya juga sama, AMC aksen. Andaikan yang lancipnya itu ada di AMD aksen, ya berarti itulah yang dimaksud sudutnya. Atau bisa juga garis G-nya yang kita geser sehingga bertemu dengan garis H. Kita geser ke atas begini ya. Jadi garis G aksen harus sejajar dengan G. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut antara H dan G aksen. Misalnya berpotongan di titik N. Maka sudut betanya bisa kita anggap sebagai sudut yang mewakili antara garis G dan garis H tadi adalah sudut B aksen ND atau NDB aksen. Untuk memperdalam pemahaman kita dalam memahami sudut antara dua garis, kita perhatikan contoh berikut. Misalnya pada kubus ABCDEFGH ditanyakan sudut antara garis AB dan garis AE. Garis AB dan AE, ini AB dan AE saya kira cukup jelas karena AB dan AE ini terletak pada persegi ABFE. Berarti AB tegak lurus dengan AE. Maka sudutnya cukup jelas, yaitu 90 derajat karena tegak lurus ya. Pertanyaan kedua, berapa sudut antara garis AB dan garis BG? AB yang ini tadi AB, BG-nya berarti dari B ke G kita buat garis. Garis AB dan BG kalau kita lengkapi gambarnya ini membentuk persegi panjang. Misalnya ini ABGH, ABGH. Ini untuk persegi panjang. Persegi panjang sudut-sudutnya semuanya juga siku-siku. Berarti AB dan BG tegak lurus di sini ya. Karena tegak lurus maka sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, ini saya hapus dulu ya.
Yang ketiga, misalnya yang ketiga ini tadi 90 derajat, ini juga 90 derajat. Yang ketiga garis AB dan garis DG. AB ini cukup jelas, AB dan DG kita sambung. AB dan DG ini tidak bertemu. Karena tidak bertemu, maka AB digeser ke DC boleh, digeser ke HG juga boleh. Atau DG-nya yang digeser ke AF juga boleh. Sehingga sudut antara AB dan DG bisa diwakili oleh sudut antara AB dan AF. Jadi AF ini mewakili DG karena AF sejajar dengan DG. Nah, dari sini terlihat bahwa AF membelah jadi dua bagian sudut BAE-nya. Berarti sudutnya adalah 90 derajat dibagi 2 atau 45 derajat. Oke, yang keempat, berapa sudut antara garis AB dan garis CF? AB dan CF, kita sambung saja CF-nya. AB-nya dan CF ini ternyata juga tidak bertemu atau saling bersilangan. Karena bersilangan maka ada yang perlu digeser, yaitu misalnya AB digeser ke EF atau AB digeser ke CD, atau boleh juga CF yang digeser ke DE. Ya, untuk mudahnya kita ambil AB-nya saja lah ya. AB-nya digeser ke DC. Ketika AB digeser ke DC, ternyata CF itu tegak lurus dengan DC. Kenapa tegak lurus? Kenapa CF tegak lurus DC? Kita perhatikan di sini DC tegak lurus dengan bidang BC GF. Karena DC tegak lurus BCGF berarti DC-nya tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang BCGF termasuk DC tegak lurus dengan CF. Karena DC tegak lurus CF, nah karena DC-nya DC, nah, sudutnya bisa diwakili DC dan CF. Karena DC-nya tegak lurus CF, DC tegak lurus CF, berarti sudutnya, sudut antara tadi AB dan CF itu adalah siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kelima. Berapa besar sudut antara garis AB dan FH? AB dan FH. FH-nya kita sambung saja ya. AB-nya di bawah, FH-nya di atas. Ini tidak bertemu. Karena tidak bertemu, maka ini termasuk bersilangan. Maka sudut AB dan FH ini bisa diwakili oleh sudut antara AB-nya angkat saja ke atas, yaitu EF, dan FH. Nah, saya kira cukup jelas. Sudut EFH nilainya adalah separuh dari 90 atau 90 derajat dibagi 2. Dapatlah 45 derajat. Yang berikutnya pertanyaannya garis AF dan garis CF. AF ke sana, CF ke situ ya. Sudut antara garis AF dan CF ini bertemu di F. Ini bertemu di F. Berarti sudutnya nanti langsung ini berpotongan namanya ya, berpotongan di F. Jadi sudutnya adalah AFC. Ini sudut
AFC. AFC. Kalau kita lengkapi gambarnya, AC kita sambungkan. Nah, ternyata segitiga ACF ini atau segitiga ACF itu adalah sama sisi. Karena sama sisi berarti sudut A-nya 60 derajat. Begitu juga sudut di F juga 60 derajat, terbagi sama semua. C juga 60. Jadi kesimpulannya sudut AFC adalah 60 derajat. Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Misalnya soal nomor 7, tentukan sudut antara garis AF dan garis EG. AF-nya itu, EG-nya yang di sana. AF dan EG berarti ini AF-nya boleh digeser ke DG atau EG-nya yang bisa digeser ke AC. Ini misalnya AF digeser ke DG, maka sudutnya bisa diwakili oleh sudut antara AF-nya kita ganti, yaitu DG dengan EG. Berarti sudutnya ada di titik G. EG dan DF, kalau kita perhatikan di sini, EG-nya adalah diagonal sisi dan DG-nya juga diagonal sisi. Kalau ED-nya kita sambungkan, ED-nya ini kita sambungkan, maka juga diagonal sisi. Berarti segitiga EDG atau DEG, DGE itu sudutnya 60 derajat karena berupa segitiga sama sisi. Berikutnya ini tadi alasannya adalah membentuk segitiga DEG itu sama sisi. Maka sudutnya jelas 60 derajat. Kita lanjut yang nomor 8. Berapa tangen sudut antara garis AB dan DE? AB dan DE. Oke, kita ambil AB dan DE-nya saja. AB dan DE ini tidak berpotongan, berarti AB dan DE bersilangan. Karena AB dan DE bersilangan, maka sudutnya bisa sisinya atau garisnya bisa dipindahkan atau diganti. Tangen sudut antara AB-nya boleh dipindah ke DC, boleh dipindah ke EF, sama saja ya. Misalnya AB-nya saya pindah ke DC, berarti AB-nya boleh diganti DC dan DE. Maka sudutnya ada di D sini ya. Maka tangan sudutnya adalah ini, tangan antara DC dan DE. Karena DC-nya tegak lurus dengan ADHE, DC tegak lurus ADHE, berarti DC tegak lurus dengan DE. Oke, nah jadi ya, DC tegak lurus, DC tegak lurus ADHE, berarti DC-nya juga tegak lurus dengan DE. Artinya adalah tangen sudutnya antara AB dan DE tadi yang sudah diwakili oleh DC dan DE itu sama saja dengan tangan
90 derajat. Berapa tanggal 90 derajat? Oke, nilainya adalah 0. Kita lanjutkan nomor 9. Sinus sudut antara garis AB dan garis CE. Garis AB dan garis CE. AB dan CE juga bersilangan. Karena AB dan CE bersilangan, maka AB-nya bisa digeser. Ya, kita geser saja AB-nya ke DC seperti tadi. Berarti ini pertanyaannya bisa diganti menjadi sinus sudut antara AB-nya boleh diganti DC dan CE. AB, DC dan CE berarti sudutnya ada terletak di C di sini. Karena sudutnya di C, ini segitiganya tadi DC kan tegak lurus dengan DE. Berarti berupa segitiga siku-siku. Itu di sini ya. Sini E, di sini C. Inilah sudut yang diminta. Misalnya ini kubus 6 cm semua gitu ya. Berarti DE-nya 6 cm, DC-nya juga 6 cm. Oh, lain DE-nya bukan 6 cm ya. DE-nya ini adalah diagonal sisi. Berarti 6 akar 2. Yang CE-nya adalah diagonal ruang, yaitu 6 akar 3. Maka nilai sinusnya, sinus, anggaplah ini misalnya sinus alfa. Berarti sinus alfanya adalah sin depan dibagi miring. Atas biasa disingkat sin demi. Depan miring. Depannya C adalah DE. DE dibagi miringnya CE. Jadi DE-nya 6 akar 2 dan CE-nya 6 akar 3. 6-nya dibagi habis, nanti akar 3-nya ini dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, maka diperoleh yang atas akar 2 kali akar 3 dapat akar 6, yang bawah akar 3 kali akar 3 adalah akar 9, nilainya sama dengan 3. Akar 9 nilainya sama dengan 3, berarti sepertiga akar 6. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir, yang ke-10. Berapa nilai kosinus sudut antara garis AG dan DE? Antara AG dan DE. Nah, AG ini bersilangan dengan DE. Kalau AG-nya digeser, sulit juga penggantinya. DE-nya digeser ke kiri, dapat CF juga tidak berpotongan. Maka ini terpaksa DE-nya kita geser saja, boleh ke bawah atau ditemukan di G. Nah, kita geser saja ke bawah, E-nya diturunkan sampai ketemu di A sana ya. Yang penting kemiringannya sama. Nah, misalnya ini ujungnya D dijadikan di K di situ ya penggantinya. Maka sudut antara AG dan DE bisa diganti dengan sudut antara AG dan AK. Kita lengkapi saja segitiga, bentuk segitiganya. Jadi ini bisa kita ganti dengan cos sudut antara AG dan AK sama dengan 8 ya.
AK dan AK. Kita hitung dulu atau kita hitung-hitung berapa panjang AK. AK dulu enggak apa-apa. AK adalah diagonal ruang, berarti panjangnya misalnya tadi rusuknya 6, ini 6 akar 3. Berapa panjang rusuk AK? AK-nya bukan rusuk ya, ruas garis AK. AK-nya sama dengan ED, karena ED sama dengan ED berarti sama dengan diagonal sisi, yaitu 6 akar 2. Berapa panjang ruas garis KG? KG atau GK. Nah, GK ini berarti K ke H panjangnya 12 ya, karena tadi 6 berarti 12 akar dari 12 kuadrat ditambah HG-nya adalah 6 kuadrat, atau saya biasa pakai begini, kakinya saya ulang, kaki sama dengan akar dari 12 itu adalah 6 kali 2, masing-masing dikuadratkan, plus 6 kuadrat bisa dianggap kali 1, sehingga 6 kuadratnya keluar dari akar 6, akar 2 kuadrat 4 plus 1, jadilah 6 akar 5. Setelah ketemu KG 6 akar 5, ternyata di sini terlihat bahwa yang terpanjang adalah KG. AG-nya agak pendek, AK-nya agak pendek. Ternyata berlaku AG kuadrat ditambah AK kuadrat sama dengan KG kuadrat. Coba perhatikan di sini ada 6 akar 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 5 kuadrat. 6 ini 36 kali 3 ditambah 36 kali 2 sama dengan 36 kali 5. Kalau ini masing-masing kita bagi 36, akhirnya terjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini menunjukkan bahwa AG K atau GAK itu tadi berupa segitiga siku-siku di A. Karena segitiganya siku-siku di A, berarti sudut yang terbentuk adalah sudut 90 derajat. Pertanyaannya, kosinus. Kosnya, berarti kosnya, misalnya ini tadi sudutnya ada di A, berarti cos A bernilai cos 90 derajat, yaitu cos 90 nilainya 0. Oke, saya kira demikian. Untuk selanjutnya kalian perlu latihan mengerjakan tugas berikut, yaitu tugas uji kompetensi 3 berkaitan dengan sudut antara dua garis dalam ruang, berpotongan atau dua garis yang bersilangan. Ini nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, ini nomor 4, tugas nomor 5, dan ini tugas nomor 6. Nanti tugasnya kalian kerjakan di buku tugas seperti biasa ya. Cuma tugas ini belum selesai, ini bagian pertama. Oke, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk menambahkan ilmu dari berbagai sumber yang relevan. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.